Assalamualaikum. Hai teman-temanku, apa kabar hari ini? Semoga teman-temanku dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan tentang cerita fiksi berikut ini ya. Teman-temanku, pada bagian pertama kita akan mengenal apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari si penulis cerita. Nah, cerita fiksi biasanya menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang, atau sejarah yang ditambahkan dengan imajinasi dari penulis. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari cerita fiksi. Ciri-ciri dari cerita fiksi yang pertama, cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang atau si penulis cerita. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan ciri yang kelima, yaitu menggunakan bahasa tidak baku. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari cerita fiksi. Selanjutnya, kita akan cari tahu apa saja unsur intrinsik dari cerita fiksi. Unsur intrinsik dari cerita fiksi yang pertama ada tema. Tema diartikan sebagai gagasan utama dari sebuah cerita. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan diartikan sebagai pelaku dan perwatakan yang ada dalam cerita. Alur diartikan sebagai urutan kejadian dalam cerita. Kemudian ada latar. Latar merupakan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Lalu dalam cerita itu ada amanat atau pesan, di mana amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang diartikan cara pandang pengarang dalam suatu cerita. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari bersama jenis cerita fiksi. Yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan tokoh utama yang bisa membuat pembaca terhibur oleh ceritanya.
Contohnya cerita Pak Pandir, cerita Pak Belalang, dan cerita Lebay Malang. Jenis cerita fiksi yang kedua yaitu mite. Cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya cerita Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu. Nah, lalu ada juga cerita yaitu fabel. Fabel merupakan cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh cerita fabel seperti Kancil dengan buaya dan burung bangau. Lalu ada juga legenda. Apa itu legenda? Nah, legenda itu adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat ataupun daerah. Contoh legenda yaitu cerita Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Cerita selanjutnya yaitu sage. Sage merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya cerita Calon Arang dan Lutung Kasarung. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen merupakan cerita fiksi yang memaparkan tentang kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya cerpen-cerpen anak yang sering kita jumpai pada majalah anak ataupun surat kabar. Yang terakhir yaitu novel. Novel merupakan cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.